Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tips mengatur keuangan pribadi saat masa genting. Seperti yang kalian sadari, saat ini kita sedang berada di masa yang genting, dan kita pun sebenarnya perlu untuk mengatur keuangan pribadi kita saat membutuhkannya di masa genting. Kita memerlukan penyesuaian anggaran dan manajemen keuangan pribadi yang sangat penting di masa seperti masa new normal saat ini. Berikut adalah 5 langkah yang perlu dilakukan setiap individu untuk mengatur keuangan pribadi dalam menghadapi new normal. Berikut adalah tips mengatur keuangan pribadi dalam menghadapi new normal. Yang pertama, review kondisi keuangan pribadi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melihat secara cermat kondisi keuangan saat ini dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Lihatlah semua pengeluaran mulai dari laporan kartu kredit hingga berbagai tagihan rutin seperti listrik, air, dan coba perhatikan apa yang terjadi 3 bulan lalu dan awasi pengeluaran tahunan yang akan segera jatuh tempo seperti pajak rumah, pajak kendaraan motor, hingga uang sekolah anak yang perlu dibayarkan beberapa bulan di muka. Bandingkan dengan pemasukan tetap yang diterima tiap bulan untuk mendapatkan jawaban apakah kondisi keuangan pribadi berisiko atau tidak. Kedua, identifikasi kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita masih terjebak antara keinginan dan mendapatkan hal tersebut sebagai kebutuhan. Langkah signifikan berikutnya adalah mulai mengidentifikasi kebutuhan reguler dan menuliskan apa saja keinginan yang menyedot penghasilan maupun tabungan serta mengendalikan hasrat berbelanja atas keinginan tersebut. Untuk lebih mudahnya, kebutuhan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup. Semua yang tidak termasuk dalam kategori tersebut bisa dianggap sebagai keinginan. Ketiga, jangan berutang. Hindari gaya hidup konsumtif dan terutama hindari membeli barang secara kredit. Memasuki fase new normal, kita akan memasuki fase kehidupan yang benar-benar baru dan perlu adaptasi tinggi sehingga kestabilan keuangan pribadi menjadi sangat penting. Hindari menambah beban keuangan dalam waktu dekat dengan berutang maupun mengambil cicilan, terutama untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Keempat, miliki dana darurat. Mengamankan persediaan dana dan mengambil langkah yang tepat perlu disusun ulang untuk memastikan pendapatan dikelola dengan sangat baik. Fokus pada tujuan untuk menambah dana darurat bisa jadi salah satu strategi. Hal ini dapat dimulai dengan memisahkan pemasukan ke dalam rekening yang terpisah, sehingga kebutuhan harian dan kebutuhan mendesak tidak tercampur. Kelima, bijaklah dalam berinvestasi. Jika memiliki dana mengendap, investasi pada instrumen yang tergolong mudah dicairkan seperti deposito, emas, reksadana, dan mata uang asing juga bisa dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pemasukan. Jangan mudah tergoda dan lakukan perencanaan investasi dengan tepat. Ingat, kita tidak tahu persis berapa lama kondisi new normal ini akan bertahan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.